Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita ketemu lagi di lanjutan part 1 kemarin di pertemuan kita yang ketiga. Hari ini kita masih membahas tentang akuntan dalam era revolusi 4.0 dan tantangan era society 5.0. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari sisi mahasiswa, kemudian dari sisi profesi yaitu akuntan. Nah, semoga bermanfaat dan dapat menjadi wawasan baru bagi saudara. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita membuka dengan basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan membahas tentang dari sisi mahasiswa, yaitu mahasiswa akuntansi di era revolusi 4.0. Nah, itu apa saja yang harus saudara siapkan dan apa yang harus saudara kerjakan. Nah, jadi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, itu saudara perlu literasi baru. Nah, contohnya begini, sudah siapkah saudara menjadi lulusan yang kompetitif? Yaitu, saudara itu ya minimal harus banyak membaca, menganalisis dan menggunakan informasi di dunia digital. Ya, jadi mohon maaf, kalau sekarang itu saudara belajar itu tidak melulu menggunakan media cetak gitu loh, karena semuanya sudah ada di dalam gadget saudara. Mencari informasi, saya yakin saudara sudah akrab dengan Google atau platform search engine yang lain. Dan dalam platform search engine itu juga terdapat informasi yang menyesatkan. Nah, jadi dalam mencari literasi data itu untuk ke depan itu diharapkan sudah semakin lincah dan semakin bisa menggunakan media digital ataupun sosial media. Kemudian literasi teknologi, nah minimal ya ngertilah cara kerja mesin. Nggak perlu ngerti coding atau artificial intelligence karena ya itu kan kerjanya anak teknologi informasi. Minimal saudara mengerti bagaimana menggunakan sistem akuntansi atau Excel paling gampangnya. Atau yang paling gampang saudara menggunakan Word lah. Atau memaksimalkan PowerPoint. Itu sudah bagus lah, minimal aja itu basic kalau belajar tentang teknologi. Kemudian yang terakhir itu adalah literasi manusia. Itu tidak bisa dipelajari tetapi harus dipraktekkan. Bagaimana menjadi seorang manusia yang humanis, komunikatif, dan dari segi desain. Yaitu dia ya humble dan bagaimana bisa menjalin relationship antar teman, karena itu nanti akan berhubungan dengan teamwork. Kalau saudara itu individual ya teamworknya parah. Tetapi teamwork itu hanya untuk hal positif, bukan pada saat mengerjakan tugas. Nah, jadi siap enggak? Nah, itu kita harus tanya pada diri kita sendiri. Nah, agar manusia itu bisa dikatakan humanis, ya paling enggak saudara bisa baca itu memiliki keterampilan atau leadership. Leadership itu bukan turunan tetapi bisa dipelajari. Leadership itu bukan berarti sok merintah ataupun otoriter. Leadership itu dia bisa memberikan suri teladan yang baik dan bisa menghargai aspirasi dari anggotanya. Dan yang jelas, keterampilan itu saudara bisa bekerja dalam tim. Kalau saudara itu introvert, ya mau tidak mau harus belajar bagaimana menjadi orang ekstrovert. Kalau menjadi orang introvert, ya pelukis tuh ya introvert. Tapi kalau introvert, gimana caranya dia akan memasarkan lukisan? Nah, jadi mau tidak mau kita harus out of the box. Saya dulu ya introvert juga, tapi ya mau sampai kapan gitu loh. Harus belajar. Kemudian kematangan budaya ya. Jadi budaya sekarang itu banyak dari western.
Kalau sekarang udah nggak western lagi zamannya, tetapi Korean style. Nah, mahasiswa sekarang harus bisa menangkap peluang yang terjadi di era sekarang. Bagaimana mengakomodir budaya Korea misalkan menjadi sebuah peluang bisnis baru. Dan itu berhubungan dengan entrepreneurship. Dengan kita bisa memperhatikan culture agility itu, kita bisa membuat ceruk pasar dari entrepreneurship. Kita mesti ngapain dalam membuat lapangan pekerjaan yang baru. Nah, bagaimana cara mengajarnya itu PR saya. Bagaimana bisa mendeliver ilmu tentang teknologi kepada saudara atau minimal memahami bagaimana belajar untuk mengenal teknologi atau how to be survive in this world atau how to be survive di era sosial sekarang atau era revolusi 4.0. Nah, kita lanjut ya. Solusinya ini solusinya. Nah, gimana solusinya kira-kira? Ya, mau tidak mau kita akan ngambil ekskul. Kalau di kampus ya ngambil ekskul yang kira-kira berhubungan dengan high tech. Nggak high tech ya nggak apa-apa sih. Tapi minimal saudara itu ngambil UKM. Kemudian general education ya saudara kuliah. Kalau masih kurang ya ambil kursus. Kemudian kemampuan kognitif. Nah, kognitif itu didapat kalau saudara mengambil ekskul dalam membuat problem solving dan sebagainya itu didapat dari ekskul dan memperluas jaringan pertemanan. Kalau temannya itu aja ya kemampuan kognitif nggak jalan. Kemudian membuat literasi baru ya harus rajin baca. Yang dibaca jangan update berita gosip. Yang ini membuat kosakata baru dalam kamus bahasa Indonesia tidak ada itu. Contohnya ya, si pelakor kemarin itu membuat kosakata baru. Wah, itu update banget. Tapi seharusnya literasi barunya itu berupa dengan teknologi. Teknologi kira-kira dunia akunting ke depan itu apa yang dibutuhkan. Nah, ini literasi baru ini saudara harus belajar. Kalau sekarang tidak belajar, besok akan shock culture. Nggak ngerti, bingung gitu loh, kayak orang bingung. Dan yang jelas belajar sepanjang hayat. Sampai sekarang pun saya juga belajar. Contohnya yang begini-begini nih, edit video, memaksimalkan PowerPoint, editing thumbnail seperti yang saudara lihat. Ya memang thumbnail saya dibanding teman-teman dosen yang lain, ada yang mengatakan repot banget Pak bikin thumbnail. Yang dilihat juga bukan thumbnailnya, tetapi kan isinya. Ya saya memang ribet, karena apa ya? Ya contohnya beginilah, melihat seseorang kalau penampilannya kumuh gitu ya mau mengenal ya malas gitu loh. Ya untuk rekan-rekan perempuan atau laki-laki kalau melihat lawan jenisnya itu nggak mandi lah, penampilan kusut, mau mengenal kan malas. Nah, saya pakai lah itu analogi. Sebelum mendengarkan video ya paling enggak tuh sampulnya ya menarik lah. Walaupun isinya cuma cerita saya yang 30 menit, 40 menit isinya bikin kalian ngantuk kan. Ya paling enggak tertarik lah dengan sampulnya. Dan siapa tahu ada halayak di luar sana yang sedang belajar tentang literasi teknologi, lihat sampul saya tertarik kan. Itu kan eh salah satu keunggulan kompetitif saya juga gitu loh. Nah, dan itu ya harus belajar cara mendesain thumbnail ya. Ya sebenarnya gampang, tapi kalau nggak belajar ya menjadi sulit. Nah, jadi belajar sepanjang hayat. Skill industri di masa depan. Nah, macam-macam ya. Ada kompleks problem solving. Jadi dalam menyelesaikan masalah itu kita harus bisa membandingkan dengan dunia nyata dengan dunia tidak nyata. Artinya begini, ketika membandingkan dunia nyata itu ya jangan menyelesaikan masalah berdasarkan plot dalam skenario film. Melihat plot skenario film, cara menyelesaikan dalam film Korea itu begini. Saya harus menangis-nangis setiap malam untuk mendapatkan simpati misalkan. Nah, saudara menyelesaikan masalah dengan cara film ya tidak nyambung. Kemudian social skill.
Nah, itu kemampuan negosiasi, persuasi. Persuasi itu ya bagaimana how to promote atau membuat sesuatu menjadi lebih atau hiperbola, itu persuasi. Nah, itu kemampuan social skill didapat kalau saudara melakukan pertemanan dalam lingkar UKM. Kalau cuman berangkat pagi, pulang ya ndak ada kelanjutan, ya ndak ada social skill lah. Proses skill didapat dari social skill. Ketika social skill jalan, saudara banyak melakukan kegiatan di UKM, maka proses skillnya itu akan berjalan. Sistem skill yaitu kelanjutan dari proses skill. Ketika saudara berproses, saudara akan punya skill khusus bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara problem solving, bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan bantuan teknologi, dan berkembang menjadi cognitive ability. Ya, skillnya itu jadi permanen. Misalkan menjadi problem solving sensitivity. Ya, saudara dalam mengetahui masalah itu sensitif gitu loh. Gampang gitu loh. Ya, ketika seorang pemimpin tidak perasa, tidak mempunyai sensitivitas terhadap suatu masalah, ya tidak akan bisa menyelesaikan problem solvingnya. Dan visualization. Jadi dalam melihat suatu masalah itu harus bisa memvisualisasi. Ketika terjadi pandemi corona pada saat ini, kita harus bisa memvisualisasi rencana marketing apa, rencana strategis apa, bagaimana cara menghitung pengeluaran yang lebih gede dibandingkan pendapatan. Nah, itu tugas seorang leader dalam memvisualisasi sebuah masalah. Didapat dari mana? Itu tadi, urutannya tadi ya. Penguasaan 5 elemen. Nah, jadi kelima elemen itu bisa membantu. Nah, ini masih sama dengan sebelumnya. Kita lanjut ya, biar mempersingkat waktu. Ini keterampilan yang dibutuhkan di 2021. Nah, ini contoh saya di 2020 kemarin. Contoh, kompleks problem solving. Pada tahun 2012, kompleks masih sama. 2020 masih sama. Nah, contoh lagi, coordinating with others. Jadi kita berkoordinasi terhadap sesama. Itu pada saat itu, yaitu adalah poin kedua. Artinya ketika kita sudah kompleks problem solving, kita bisa mengatasi masalah, koordinasinya itu selanjutnya. Tetapi enggak, tahun 2020 contohnya, kita ambil contoh dikit aja, itu ada di poin kelima atau ada langkah kelima. Pada tahun 2020 yang dilakukan pada saat itu, kita harus bisa berpikir kritis. Ketika sudah ketahui masalahnya, kita harus bisa berpikir what next. Kalau dulu tuh hanya bisa berkoordinasi aja, karena dulu ya belum ada gadget. Sekarang sudah ada gadget, ya kita harus bisa berpikir. Jangan sampai langkah kita ini kalah langkah dibanding bawahan kita, karena kemajuan teknologi. Contohnya ketika terjadi isu publik sekarang, virus corona misalkan. Ketika kita mempunyai gagasan atau rencana perusahaan, rencana marketing, ya kita harus, ketika sudah mempunyai masalahnya, kita harus berpikir what next untuk mengatasi masalah itu. Karena jangan sampai di lini bawah, di grassroots-nya itu, mereka berpikiran perusahaan tidak akan mempunyai jalan keluar, sehingga mereka akan resign berjamaah. Nah, itulah. Karena apa? Informasi yang asimetri, tidak bisa sejalan dengan pemikiran kita gitu loh. Lanjut ya. Ini profesinya. Apa yang harus saudara lakukan? Mari kita simak. Klasifikasi akuntan. Jadi kita bagi menjadi 3. Klasifikasi sebagai akuntan profesional itu memiliki professional value, kemudian etika, dan attitude. Nah, itu klasifikasi kalau mau dianggap sebagai akuntan profesional. 3 bidang dalam ini. Jadi, accounting, finance, dan pengetahuan yang berhubungan.
dan organizational dan business knowledge. Jadi harus memahami lah. Ketika menjadi seorang akunting ya saudara paling nggak ngerti pelaporan, kemudian ilmu yang relate dengan itu ya. Contohnya ya TI begini nih harus tahu, jangan hanya sekedar itu. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan bahasa. Nah, saudara itu nanti kalau mau jadi akuntan global ya paling nggak bisa bahasa in English gitu loh. Nah, relate gitu. Dan information technology knowledge. Nah, itu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Keahlian yaitu bisa saudara baca sendiri, itu yang harus saudara miliki, relate dengan tiga bidang utama. Lanjut. Jadi memang agak saya percepat ya karena slide-nya banyak dan saya harap itu tidak membosankan dan tidak lama-lama saudara saya percepat untuk bicara. Nanti kalau bingung bisa diulang lagi. Kalau masih bingung silakan tanya di WhatsApp group. Sertakan nama saudara dan nomor NIM saudara, nanti saya catat. Profesinya itu ya akuntan gitu loh. Artinya akuntan itu ya memang orang yang bekerja di perusahaan. Nah, itu untuk klasifikasinya bisa menjadi International Financial Reporting atau menjadi seorang auditor. Nah, hasil pekerjaannya ya kalau akuntan itu pasti akan dibutuhkan oleh pihak ketiga. Jadi ya bagaimana saudara bisa membuat produce laporan keuangan itu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Kemudian akuntan global profesional. Nah, sebelum kita belajar begini, kalau menjadi seorang akuntan global profesional, ya minimal pahamlah menggunakan international language-nya itu. Ya saudara harus bisa how to speak in English. Mengerti standar akuntansi internasional. FASB, kemudian ya tidak hanya IAI aja, harus update dan sekolah lagi mau ndak mau ya. Nah, kalau mau menjadi akuntan global profesional, jadi tidak hanya lepas sarjana saja, tapi harus sekolah profesi akuntan dan nantinya akan bergelar AKT. Dan kalau mau lebih dalam lagi, ambil sertifikasi yaitu Chartered Accountant. Nah, nanti di slide selanjutnya kita bahas mengenai itu. Nah, ini standar akuntansi Indonesia. Ini bisa dilihat masih sama seperti yang saya jelaskan kemarin. Nah, ini sertifikasi akuntan itu seperti yang saya sampaikan tadi. Saudara memperoleh Chartered Accountant. Nah, itu ya profesi akuntan yang kinerja saudara akan diakui oleh global. Jadi kalau AKT kayak saya ini, saya mau melakukan pekerjaan akuntan di Asia Tenggara tidak bisa. Jadi saya harus memiliki sertifikasi tambahan yaitu Chartered Accountant yang nanti ujiannya itu di IAI, kantor IAI. Kalau di era saya kemarin sebenarnya bisa langsung tanpa ujian, cuman waktu itu saya telat dalam mengurus. Jadi saya tidak bisa mendapat Chartered Accountant pada saat itu secara cuma-cuma dengan menukarkan pengalaman pekerjaan saya di bidang akuntansi. Tapi nggak apa-apa, besok ditebus di lain waktu. Nah, ini pilihannya. Mau jadi apa aja. Macam-macam tuh bidangnya. Akuntan publik sampai jadi pengusaha. Atau menjadi akuntan pendidik. Kayak yang saya lakukan kepada saudara. Nah, itu pilihan yang bisa saudara pilih untuk kedepannya. Sertifikasinya itu banyak. Ada CPA. CPA itu kalau saudara mau membuat firma akunting ya minimal harus mempunyai CPA. Kemudian CPMA. Nah, jadi mengerti tentang akuntansi manajemen. Dan sampai CA atau Chartered Accountant itu konsultan jasa akuntansi. Jadi kalau jadi itu ada namanya KJA, kantor jasa akuntan. Itu yang sebuah jasa yang membuka jasa untuk membuat laporan keuangan.
atau membuat opini yang nantinya dari hasil mereka buat itu akan menjadi bahan konsumsi firma audit ketika akan melakukan jasa audit. Nah, itu. Ini alurnya. Jadi apa yang harus saudara lakukan ketika mau menjadi seorang praktisi. Nah, ini jalurnya. Jalurnya apa yang misalkan mau menjadi akuntan beregister, ya harus D3. D3 ini harus saudara harus magang dulu, kemudian sampai saudara menjadi seorang CA. Atau kalau menjadi akuntan publik ya sarjana dulu, kemudian mengambil sekolah PPA, kemudian ujian CPA, dan ya selanjutnya itu magang 1.500 jam di kantor audit, maka bisa membuka kantor akuntan publik. Nah, itu bisa dipelajari alur yang harus saudara lakukan. Nah, tadi kita udah bicara tentang CA. Nah, kompetisi CA itu apa? Dan dengan saudara memiliki CA, saudara itu menjadi akuntan yang plus gitulah. Kalau Indomie itu udah Indomie spesial pakai telur. Indomie aja udah enak gitu loh. Tapi kalau ditambah telur lebih enak gitu loh. Nah, kalau akuntan yang AKT enak nggak? Ya enak. Kalau tambahin CA, oh lebih enak, lebih menarik. Menariknya dari mana? Dari sisi pemberi kerja gitu loh. Jadi paket komplit gitu ceritanya. Kemudian juga CA itu juga berhak menandatangani laporan keuangan perusahaan. Kalau saya di era saya dulu, saya bisa menandatangani laporan keuangan karena saya sudah register negara akuntan. Maksudnya berregister negara dalam profesi akuntan. Saya mempunyai register negara pada saat itu. Kalau sekarang saya tidak bisa. Saya harus mempunyai gelar tambahan yaitu CA. Nah, atau saya mengambil certified lain yaitu contohnya certified manajemen akuntan. Bisa karena saya mempunyai sertifikasi lagi. Nah, jadi CA itu lebih prestis. Artinya ya memang sekolahnya harus sekolah akuntan lagi gitu. Tetapi itu gelar tambahan. Nah, bisa direncanakan dari sekarang ketika lulus sarjana mau ngapain? Mau ngambil program profesi akuntan atau mau ngambil magister. Nah, itu pilihan itu ada pada saudara. Nah, ini kalau mau belajar tentang chartered accountant, silakan buka di Google karena kalau yang saya jelaskan nanti menjadi panjang ya. Silakan. Ini rute saudara menjadi akuntan profesional atau chartered accountant. Yang pertama pendidikan formal dulu lah, ambil S1 akuntansi. Kemudian ketika itu saudara lulus bisa mengambil pendidikan profesi akuntan. Kemudian di situ saudara akan sekolah dan di sekolah itu tidak perlu magang. Jadi ya dengan sekolah nanti lanjut ujian untuk mendapatkan sertifikasi Chartered Accountant. Itu ada 5 mata yang diujikan itu dan itu harus lulus semua dan ujiannya itu setahun 2 kali. Kalau nggak lulus ya udah ngulang lagi dan bayar. Nah, itulah rutenya. Chartered Accountant itu mensejajarkan AK dengan profesi akuntan internasional seperti CPA, CMA. Nah, tadi saya bilang saya bisa menandatangani laporan keuangan kalau saya bergelar CMA, Certified Management Accountant. Itu sertifikasi akuntansi yang kantor pusatnya ada di Australia. Jadi yaitu gelar-gelar tambahan untuk membuat kita tuh ada value added-nya gitu loh. Tidak hanya SE atau SAK tetapi ada plusnya gitu. Ya, kalau saudara mau menjadi akuntan pendidik ya sertifikasinya ya paling enggak ya ada gitu loh. Ya saya tidak mendiskreditkan dosen yang tidak mempunyai sertifikasi ya.
atau gelar tambahan, tapi ya udah itu kan pilihan. Kemudian akan menjadi nilai tambah akuntan beregister. Nah, saya punya register negara itu loh. Nah, tetapi ya harus diupdate gitu loh. Nah, dengan saudara mempunyai register negara, itu akan menjadi value added saudara ketika saudara akan melamar bekerja. Kalau males ya udah, males ngurus, ambil magister lah. Karena ke depan lulusan itu sarjana banyak banget. Kalau saudara tidak punya value added, ya apa bedanya saudara dengan lulusan sarjana yang lain gitu. Ini subjek ujian CE. Nggak perlu saya bahas, dan nanti itu bisa dibahas di uh, mata kuliah yang lain yang membahas tentang CE, atau saudara bisa belajar sendiri ya. Gampang nih, gampang. CPA. CPA itu kalau saudara mau membuka firma akuntan, membuka kantor akuntan publik, ya paling nggak saudara mempunyai CPA. Kalau dulu BAP, bersertifikat akuntan publik, tapi pada era sekarang sudah menjadi CPA atau Certified Public Accountant. Nah, jadi syaratnya lulus dulu ujian CPA. Udah lulus, pengalaman dulu lah, minimal 3 tahun sebagai tenaga pengajar kayak saya misalkan, atau kerja di kantor audit minimal 4 tahun. Baru jadi anggota dulu di IAP, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Kalau sudah resmi jadi CPA. Gitu. Panjang emang. Nah, ini urutan. Kalau mau jadi auditor, ya level staff dulu, baru nanti gelarnya CPAI. Nah, syaratnya ini. Kalau menjadi partner tuh contohnya misalkan kantor akuntan ini N siapa. Nah, N siapanya itu kan partner kan. Nah, ini syaratnya harus magang dulu, dan wah, magangnya lama ini 3 tahun kalau nggak salah. Nah, ini urutannya. Dan ini adalah gelar-gelar certified yang bisa saudara urus atau saudara usahakan untuk menambah prestis saudara ketika akan mencari pekerjaan atau bekerja di bidang akuntan. Jadi tidak hanya bergelar SE aja, tapi ya harus ada nilai tambahnya gitu. Biar saudara itu berbeda di antara deretan sarjana yang lain. Ya, ini kan cuman saran dan himbauan, tidak sebuah kewajiban kan. Semuanya saya kembalikan lagi ke saudara. Ini urutannya. Tidak perlu dipelajari, tetapi silahkan dibaca untuk dimengerti ke depannya. Nah, ini bagaimana mahasiswa menyiapkan diri dalam industri 4.0. Kita simak. Nah, ini contoh di perguruan tinggi, kesenjangan, kemampuan, dan kebutuhan. Kemudian versi kebutuhan di dunia kerja. Nah, di perguruan tinggi, interpersonal skill dan itu sangat rendah. Karena apa ya? Gimana ya? Kita kan banyak belajar itu loh. Artinya apa? Di perguruan tinggi ya kita kadang prakteknya tidak maksimal. Ya kalau tidak pernah magang, tidak pernah ambil UKM, ya kalau belajar teori aja, nanti ketika dibutuhkan di dunia kerja, itu 180 derajat dibandingkan apa yang saudara pelajari di perguruan tinggi. Tidak ada itu. Apa yang saya pelajari dulu dalam akuntansi pengantar, akuntansi biaya, semuanya by textbook. Tetapi dalam real life, semuanya nggak ada. Semuanya tampak baik. Karena semuanya sudah di kamuflase. Nah, skill yang kita butuhkan bagaimana cara mengungkap kamuflase yang dibuat dalam contohnya laporan keuangan. Laporan keuangan itu yang tersaji pasti selalu baik. Tapi bagaimana kita mempunyai kemampuan dalam menyingkap kamuflase laporan keuangan itu? Kemudian penguasaan dan keterampilan iptek. Saya pernah dengar dari dosen
aplikasi komputer untuk mengerjakan tugas Word saja masih nyontek temennya. Kata teman saya, oh kopas kok pak, cuman di kopas salah ketik typo aja masih sama lah, berarti kan nyontek berjamaah. Coba, untuk membuat tugas Word saja saudara nyontek loh. Padahal itu adalah basic skill ketika saudara terjun di dunia kerja yang semuanya serba digital. Tidak ada tuh mesin ketik jadul yang suaranya berisik sampai ke tetangga sebelah. Jadi ya mau tidak mau harus bisa sekarang kalau mau survive. Oh saya menjunjung tinggi nilai tradisional pak, ya silahkan gitu loh. Tetapi ya jangan salahkan ketika besok semua orang sudah menggunakan digital. Bahkan peternak saja sudah menggunakan digital dalam memasarkan pasar ternaknya. Saya punya teman pengusaha tahu saja, itu jualannya sudah produksi tahu loh. Kalau dia masukkan dalam Facebook ad, Instagram ad, sering membuat story dan sebagainya, nggak ada tuh orang yang tahu tuh. Padahal dia juga jualan tahu dan tidak ada orang yang tahu gitu loh. Nah itulah, biar orang tahu tahunya, ya dia harus menguasai iptek, social media dan sebagainya. Karena sekarang semuanya serba digital. Knowledge apapun semua ada dalam genggaman. Orang kesasar sekarang tidak nanya, tanya. Buka Google Map. Walaupun kadang juga menyesatkan. Nah, itu yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Nah, ini big picture tentang apa yang harus saudara bisa buat gambaran sendiri lah. Nanti insya Allah di akhir pertemuan kita akan buat tentang big picture. What will you do in the next future? Jadi kita akan membuat arsitek masa depan saudara ke depan. Dan it works. Saya sudah membuktikan arsitek big picture seperti ini. Ini masih ada hubungannya dengan tadi. Untuk mendapatkan big picture itu bisa melalui e-learning seperti yang saudara lakukan. Saya membuat video dan saudara memahami dan self-studying. Nah ini e-learning. Kemudian dari e-learning itu akan timbul problem solving tentang project based learningnya itu. Dengan saya memberikan tugas, saudara akan membuat problem solving. Jadi ya teori dan praktek itu harus terintegrasi. Nah ini ilmunya ya, ini sebuah petuah saja. Silakan baca sendiri. Ya, semoga bisa menginspirasi dan bisa menjadi penyadaran atau refreshing dari apa yang terjadi apalagi di pandemi begini. Insya Allah semoga bisa menjadi sharing ilmu lah. This is the last slide for me. Ini masih seputar advice pada saudara. Ya semoga dengan apa yang saya berikan bisa menjadi pembelajaran dan saudara bisa sadarlah bahwa next future itu berbeda. Yang menjadi era orang tua saudara dengan era saudara besok berbeda. Jadi mulai saat ini tulislah your destiny, tulislah what will you do, dan saudara prepare yourself right now. Tidak ada kata menunda. Pending is your failure. Itu tidak bisa diulang kembali. Kesiapan itu bisa disiapkan kapan saja, belajar bisa kapan saja, tapi kesempatan datangnya cuma sekali. Kalau ketika kesempatan itu datang dan saudara tidak siap, maka you lose dan tersalib oleh teman-teman yang lain. Baik, untuk
part 1 dan part 2 sudah saya sampaikan. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa menjadi sarana sharing tentang teknologi dan apa yang harus saudara siapkan di kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.